mengetahuinya Allah terhadap makhluk-makhluk yang diciptakannya seluruhnya. Bi af'alil ibad, tentang apa Allah tahu dekat, tentang semua perbuatan-perbuatan setiap manusia. Wa aqwalihim, ucapan-ucapannya, baik perbuatan yang nampak maupun yang rahasia. Maka Allah tahu apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, yang nampak dan yang tidak. Setiap perilaku manusia Allah sangat tahu, tidak ada samar baginya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisur Rabi', majlis yang keempat. Fi fadilati syahri Ramadhana, menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, tetapi di sini lebih rinci pada amaliyah fadilah di dalam Ramadan. Di antaranya adalah sholat tarawih. Kalau di awal syahri Ramadan, fadilahnya dari secara hukum dan sejarah. Nah, sekarang masuk pada amaliyah keseharian selama sepanjang bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah di ayat selanjutnya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ai faqul lahum inni qaribun. Allah berfirman, wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, siapa yang bertanya? Ibadi, hamba-hambaku. Anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Ai faqul lahum inni qaribun. Allah perintah kepada Rasul supaya jawablah mereka dengan jawaban sesungguhnya Allah itu dekat. Apa yang dimaksud dekat nanti di bawah ada penjelasan. Tamthilun li kamali ilmihi. Dekat yang dimaksud itu adalah gambaran tentang kesempurnaan sifat maha mengetahuinya Allah. Dekat dengan siapa? Dengan semua orang. Jumlah manusia ini berapa? Banyak. Dan Allah dekat semua. Saking maha mengetahuinya Allah terhadap makhluk-makhluk yang diciptakannya seluruhnya. Bi af'alil ibad, tentang apa Allah tahu dekat, tentang semua perbuatan-perbuatan setiap manusia. Wa aqwalihim, ucapan-ucapannya, baik perbuatan yang nampak maupun yang rahasia. Ucapan yang terucap maupun yang tersirat di dalam pikiran, bahkan di hatinya, Allah tahu. Wa itla'ihi ala ahwalihim, keseharian perilaku mereka, bihali min qurbin makanihi minhum. Ini menunjukkan bahwa Allah teramat sangat dekat dengan setiap makhluknya. Maka Allah tahu apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, yang nampak dan yang tidak. Setiap perilaku manusia Allah sangat tahu, tidak ada samar baginya. Ruwiya, diriwayatkan anna a'rabiyan ja'a ilan nabi alaihi salatu wassalamu asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini, kejadiannya adalah ada seorang A'rab, seorang Arab. A'rab itu disebut dengan Arab itu pedalam. Ja'a ilan nabi, datanglah dia kepada Rasulullah. Faqala, dia berkata kepada Rasulullah, bertanya, aqaribu rabbuna, ya Rasulullah, aqaribun, apakah Tuhan kami dekat? Apakah Allah itu dekat dengan kami, denganku, dengan kita semua? Fanunajihi, maka karena dekat itu kami bermunajat, memanggil dengan pelan-pelan. Jadi istilah munajat itu memohon dengan pelan. Dalam prakteknya, dalam hakikatnya, karena Allah dekat nanti. Ambaidun, apakah jauh Allah itu sehingga fanunadihi, kami harus memanggil-manggil, bengok-bengok, manggil-manggil, teriak maksudnya. Apakah saya berdoa harus keras atau harus pelan? Dalam konteks nanti adab dalam ibadah, zikir khususnya, ada kapan saatnya keras, kapan saatnya pelan. Nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena ada pertanyaan inilah, ya Rasul, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik-bisik saja?
Apakah Allah itu jauh sehingga kami harus teriak-teriak? Fanuzilat, maka turunlah hadhil ayat. Akhirnya ketika terjadi pertanyaan ini, turunlah ayat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mendengar, aku memenuhi setiap doanya orang yang berdoa. Aku ijabah setiap doa orang yang berdoa. Kapan? Idza da'an, ketika dia mau berdoa. Selama orang itu mau meminta kepada Allah, baik dengan cara tadi, munajat ataukah nunadi, memanggil dengan keras, mau zikir yang pelan-pelan, mau khofi di dalam hati, mau teriak-teriak keras-keras, tergantung situasinya, Allah dengar semua. Intinya begitu. Nanti berkembang dalam fikihnya, boleh tidak zikir dengan keras, zikir dengan pelan. Ini kan masih juga ada yang mempersoalkan ini. Habis sholat nggak boleh keras-keras, ya gitu. Salah satunya ada nanti dalam etika bagaimana beribadah secara berjamaah. Itulah jawaban dari Allah ketika orang bertanya. Maka takrirul qurbi wa wa'dun lidda'i bil ijabah. Menunjukkan, membuktikan janji Allah kepada orang yang berdoa. Apa janjinya? Pasti dikabul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan ketika Allah berjanji, tidaklah mungkin Allah menyalahi janjinya. Falyastajibu. Nah, ini maka terusin ayat berikutnya. Falyastajibu li, maka hendaklah, maka becik pada doa. Maka becik amrih doa sira kabeh. Karena Allah sudah jamin akan mengkabulkan doa setiap manusia, setiap orang yang berdoa, maka Allah perintahkan, hendaklah kalian semua berdoa li kepadaku. Mintalah kepadaku, ai idza da'watahum lil iman, selagi doa itu disandarkan kepada iman. Doa kan bagian perintah agama, bagian daripada amal ibadah, dan amal ibadah itu sah apabila dia sudah beriman. Jadi sia-sia ketika orang belum beriman, kemudian dia melakukan amalan dalam Islam. Dia rajin infak, sedekah, hanya sebatas sosial, iya. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang non-muslim ikut bayar zakat fitrah, gitu. Ikut bayar zakat, gimana? Nanti maksudnya kemana nih? Apakah haknya untuk 8 asnaf atau nggak boleh di luar itu saja? Nah, itu dalam ranahnya fikih nanti. Maka Allah kabulkan doa dengan syarat adalah kalian pasti tentunya beriman, didasarkan kepada iman, doanya diyakini, wa ta'ati dalam ketaatan, kama ujibuhum idza da'auni limuhimmatihim, sebagaimana Allah mengkabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa limuhimmatihim, untuk kepentingan siapa? Kebutuhan kita yang diberdoa itu, kebutuhan manusia yang meminta kepada Allah. Tidak hanya berdoa, maka itulah Allah katakan wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman kepadaku. Ya agar apa? Doanya diterima. Ini perintah tentang ketetapan, wal mudawamati alaihi, hendaklah berdoa, kemudian mudawamah, doanya rutin, jangan sekali waktu pas lagi butuh banget baru mau berdoa. Maka sholat kenapa mesti dijaga tuh? Sholat itu bagian daripada doa. Bahkan secara lughatan, as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. As-sholatu li zikri, sholat adalah zikir. As-sholatu tanha, inna sholata tanha, sholat adalah zikir, sholat adalah doa, sholat adalah cara bagaimana kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Fungsi sholat nanti dibedah dalam babus sholat khusus, dari faidah-faidahnya. Maka sholat bagian daripada doa. La'allahum yarsyudun. Kemudian setelah Allah perintahkan untuk berdoa dan menetapkan imannya, tujuan lain tiada lain adalah la'allahum, supaya mereka orang-orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam berdoa kepada Allah, agar mereka selalu terus-terusan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, rojina isobatir rosydi, agar dia mendapatkan jalan petunjuk, wa huwa isobatul haqqi, jalan kebenaran, dan seterusnya Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Wa'lam annallaha ta'ala lamma amarahum bisawmi syahri, dan ketahuilah ketika Allah memerintahkan puasa 1 bulan, Allah memerintahkan mensyariatkan puasa Ramadan 1 bulan, wa mura'atil iddati, dan menyempurnakan hitungannya, wa hafihim 'alal qiyami biwadha'ifit takbir wa syukri, di situ memperbanyak syukur dan takbir mengagungkan Allah. Aqabahu bihadhil ayat ad-dallati 'ala annahu khabirun bi ahwalihim sami'un. Ini menunjukkan bahwa bersamaan dengan amalan ibadah dalam puasa, ini menunjukkan bahwa ayat ini memberikan kabar tentang apa keutamaan di dalam puasa,
Khususnya di dalam bulan Ramadan, Allah mendengar setiap apa yang dilakukan oleh hambanya, mengetahui di aqwalihim apa yang diucapkan, tadarus yang kita baca, tarawih yang kita laksanakan, menahan lapar dari pagi fajar sampai terbenam matahari. Allah tahu semua apa yang kita lakukan di siang hari maupun qiyamul lail di malam hari. Mujibu li du'aihim, karena itulah Allah pasti kabulkan doanya. Ala a'malihim ta'kidan lahu wa hasan alaihi. Allah berikan begitu banyak reward, motivasi agar apa? Ta'kidan, sebagai penguat, memotivasi hambanya kita semua agar sungguh-sungguh berharap hanya kepada Allah, bermuara kepada man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan seterusnya. Qadi Baidawi. An Anas bin Malik anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tidak ada doa di antara kita yang kita panjatkan kepada Allah, tidak ada doa dari seseorang yang berdoa kepada Allah kecuali antara doa wa baina sama'i, dan antara doa dengan langit hijabun, terdapat banyak hijab, hanya kita tidak lihat hijabnya. Jadi doa ini naik ke atas itu melalui hijab-hijab yang banyak. Hatta yusalliya, sampai sehingga ketika dibacakan solawat ala Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi dalam doa itu ada baca solawat kepada Rasulullah, alaihi yukhraku dzalikal hijab, yakhruku dzalikal hijab, maka terbukalah hijab itu, penutup yang membawa doa. Wa yadkhulud doa, kemudian doa ini naik, munggah, naik tembus ke atas. Wa idza lam yaf'al dzalika raja'a du'auhu. Tapi kalau enggak ada sholawatnya, maka doa ini tidak akan sampai apalagi ke Allah. Baru di langit dunia saja kena hijab, dia roja'a, balik lagi tuh doa. Diceritakanlah anna wahidan, maka wajar ketika dalam doa pasti pertamanya sholawat dulu. Kalau kita kirim surat tuh perangko, ada yang kilat, ada yang super kilat, ada yang biasa aja umum, datangnya 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang cepat, gitu. Nah, sholawat ini merupakan resep bagaimana supaya doa ini cepat dikabul. Maka ada cerita yang kemudian ini menjadi dasar mengapa doa itu harus dengan sholawat. Hukiyaan nawahidan, diceritakan ada seseorang minas sulaha, di antara orang soleh di zaman Rasul ada orang soleh nih. Orang soleh itu kemarin sudah kita tahu kategorinya kan. Orang soleh itu yang puasanya anjawarih, tidak hanya dari muftirat yang membatalkan puasa, makan, minum, dan syahwat, tapi dia itu menjaga dari segala macam perbuatan dari anggota tubuhnya, dari yang berpotensi maksiat. Ini bagian dari contoh orang soleh. Orang soleh ini jalasa li tasyahud, duduklah di dalam solatnya. Ketika dia tasyahud di tahiyat, wa nasiya sholatu ala nabi, wa nasiya, dia lupa as-sholata ala nabi. Ketika sholat kemudian dia duduk tahiyat, tasyahud, duduk zikir, kadang dalam sholat, kadang dia berzikir khusus, tapi lupa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang soleh. Faro'a, suatu ketika Rasulullah memimpikan dia. Faro'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi naumihi, ketika Rasul tidur memimpikan orang ini. Faqoma alaihi salatu wassalam, dalam mimpinya Rasul mendatangi orang itu, kemudian mengatakan, faqala lahu lima nasita sholatu alayya. 5, kenapa nasita engkau lupa as-sholatu alayya? Kenapa kamu lupa tidak bersolawat kepadaku? Kata Rasulullah. Faqala, orang soleh itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istagholtu, saya ini sibuk. Sibuk apa? Bisana illahi, masih mending. Sibuknya sibuk muji Allah. Jadi kalau kita sibuknya yang lain. Nah, ini masih mending. Kenapa enggak salawat? Sibuk saya Rasul. Sibuk apa? Saya sibuk memuji Allah. Bisana illahi wa ibadatihi. Cinta kepada Allah, taat kepada Allah. Dia penuhi perintah Allah semuanya. Sehingga kesibukannya mencintai Allah, menyebut berzikir kepada Allah. Fanasitus sholatu alaika, sampai akhirnya saya lupa enggak bersolawat kepada engkau ya Rasul. Apa jawabannya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah menjawab, amma sami'ta qauli, apa kamu enggak pernah dengar bahwa saya pernah menyampaikan al-a'malu, setiap amal-amal umatku, mauqufatun, tertahan, wa da'watun mahbusatun,
dan setiap doa itu tertahan, terhalang hatta yusollia, sampai sehingga dibacakan sholawat alayya kepadaku. Walau anna abdan, dan seandainya ada seorang hamba ja'a yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya, sampai-sampai kalau ada seorang hamba yang datang di hari kiamat nanti bihasanati ahli dunya, kebaikannya, amal solehnya sejumlah amal soleh manusia yang ada di dunia, walam yakun fiha sholatun alayya, tetapi tidak ada sholawat kepadaku, ruddat alaihi hasanatun, ruddat, tertolak. Kebaikan amal yang begitu banyak itu tidak ada artinya apa-apa, sia-sia seandainya tidak dibacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yukbal minha syai'un, Allah tidak akan terima sama sekali apa-apa, tidak akan Allah terima apa-apa. Nah, ini pentingnya buat kita. Kenapa sholawat begitu luar biasa? Tidak hanya dijadikan aurat khusus, tetapi sholawat menjadi amalan pokok di dalam setiap amalan dalam Islam, fikih Islam. Di sholat, ibadah yang pokok, di situ ada sholawat. Dalam apa? Ibadah haji, di situ ada sholawat. Dalam zakat, dalam doa juga ada sholawat. Dalam setiap amal perbuatan tidak lepas daripada wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang diberikan hak memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, maka itu kita jangan sampai lupa, setidaknya dalam hal-hal yang rukun tadi jangan sampai lupa. Maka jadikanlah sholawat itu minimal dirutinkan setiap hari, ada sholawat di luar sholat gitu. Zubdatun dalam kitab